Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi. Yang anak hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1 dan 2 ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian ambil buku temanya, dan sementara kalian menonton video ini, kalian perhatikan buku temanya agar pembelajaran ini menjadi lebih maksimal. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, ini adalah gambar apa? Ya, benar ya, ini adalah gambar sayuran dan buah-buahnya ya. Dan sayur-sayuran dan buah-buahan ini adalah makanan sehat dan baik untuk kesehatan tubuh ya. Nah, sekarang apakah kalian selalu makan makanan seperti pada gambar ini? Makanan yang sehat dan bergizi itu dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Dan biasanya kita mengenal jenis bahan makanan itu dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Nah, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat ya. Nah, iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai isi iklan. Nah, kemudian ada dua media penyampaian iklannya, yang ada media cetak dan ada media elektronik ya. Media cetak itu contohnya surat kabar atau majalah ya. Kemudian media elektronik itu radio atau televisi ya. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut ya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh iklan berikut ya. Di sini ada kata-kata yang menarik, padat, dan singkat dan jelas ya. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian di sini juga ada gambar yang sesuai dengan tema ya, tentang makanan dan tumbuhan dan seorang anak ya. Dan sekarang kita akan menemukan apa kata kunci dan tujuan iklan di sampingnya. Nah, kata kuncinya adalah pertumbuhan otak anak ya. Kemudian tujuannya adalah mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Nah, sekarang ada gambar sapi perah ya. Sapi perah ini adalah untuk menghasilkan susu ya. Nah, jadi makanan yang harus dikonsumsi itu harus baik ya, agar susunya itu berkualitas. Apakah kalian tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Nah, oke, sekarang kita akan bahas ya. Sapi itu termasuk hewan ruminasia ya, atau mamalia biak ya. Hewan ruminasia ini adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali makanannya ya, dan dikenal dengan hewan mamalia biak. Dan pada hewan ruminasia ini terdapat 4 bagian lambung dengan berfungsi yang spesifik ya, dengan fungsi yang spesifik. Kalau binatang lain itu cuma punya 1 lambung. Kalau hewan ruminasia itu punya 4 lambung ya. Nah, contohnya apa saja sih hewan ruminasia itu ya? Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang ya. Nah, semua itu termasuk hewan ruminansia ya. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini Bapak akan menjelaskan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia ya. Oke, yang pertama itu rumput atau makanannya ya, tulat mulut. Nah, di dalam mulut itu sapi terdapat ada gigi, lidah, dan saliva ya. Nah, setelah itu melewati esofagus ya, atau kerongkongan ya. Inilah merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Dan setelah itu masuk ke rumen ya. Perhatikan anak panah ini ya. Di rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba ya, atau bakteri. Nah, dan di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat,
makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali ya. Nah, kalau kalian perhatikan sapi kalau lagi istirahat itu dia memuntahkan kembali makanannya di mulut dan dikunyah ulang ya. Nah, setelah dikunyah dengan halus di mulut, itu dimasukkan lagi di namanya retikulum ya. Nah, di retikulum ini makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di sini juga terdapat penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk di dalam omasum ya. Nah, setelah dari retikulum, makanan tersebut akan masuk di omasum ya. Perhatikan ini anak panah. Nah, dan di omasum ini makanan itu dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya. Nah, setelah dari omasum itu langsung masuk ke abomasum ya. Nah, di abomasum ini merupakan perut yang sebenarnya ya. Nah, dari sini makanan itu dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya, atau ya, dan enzim itu namanya adalah enzim pencernaan pepsin ya, yang dihasilkan oleh abomasum sendiri ya. Nah, setelah dari abomasum, makanan tersebut itu masuk ke dalam usus ya. Usus sapi dewasa itu biasanya mencapai 40 meter. Dan di dalam usus ini terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Dan setelah itu baru makanan itu ke anus ya. Anus ini adalah tempat keluarnya feses sapi ya. Feses itu adalah kotorannya. Jadi kalau feses sapi itu artinya kotoran sapi ya. Kalau feses manusia artinya kotoran manusia. Nah, ini adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia ya. Pertama itu makanan masuk ke mulut, setelah dikunyah di mulut itu masuk ke esofagus ya, atau kerongkongan. Setelah itu masuk ke rumen ya, atau perut besar. Setelah itu dikembalikan lagi ke mulut ya, atau muhabia, dimuntahkan lagi, dikunyah diulang di mulut. Setelah halus dimasukkan di retikulum ya, atau perut jala. Setelah itu ke omasum ya. Setelah omasum masuk ke obomasum. Setelah itu ke usus ya. Dan setelah ke usus dibuang melalui anus. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ya. Ini ada iklan ya. Nah, terdapat ada kata-katanya yang menarik, singkat, padat dan jelas ya. Kemudian gambarnya itu sesuai dengan tema ya. Nah, sekarang kita akan mencari apa kata kunci dari iklan di samping ya. Ya, kata kunci dari iklan di samping ini adalah pentingnya air untuk kita ya. Nah, sekarang apa tujuannya ya, jadi jelas ya, tujuannya adalah menjelaskan dan mengajak orang untuk minum air karena air penting bagi tubuh kita ya. Nah, tujuannya iklan itu adalah mengajak orang ya, membujuk orang untuk tertarik pada yang apa yang kita iklankan. Sekarang apa sih fungsi iklan itu? Ya, iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu ya, baik itu barang maupun jasa ya. Iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan ya. Jadi gambarnya tidak ngawur ya. Nah, kalimat dan gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Nah, ini adalah unsur-unsur iklan ya. Yang pertama itu isi iklan ya. Isi iklan ini sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua itu sasaran iklan ya. Nah, ini sasarannya kepada siapa iklan itu akan ditujukan ya. Kemudian kata kuncinya ya. Nah, kata ini yang menjadi tema atau inti dari iklan. Kemudian yang keempat itu adalah maksud gambar ya. Nah, gambar sini itu memiliki makna untuk menyampaikan isi iklannya. Nah, jadi gambarnya itu tidak sembarang tapi sesuai dengan isi iklan. Dan kalimat yang digunakan pada iklan itu merupakan kalimat persuasif ya. Ya, kalimat persuasif ini merupakan kalimat yang bersifat mengajak ya, atau membujuk. Tujuan menggunakan kalimat persuasif agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri kalimat persuasif ya. Yang pertama itu sifatnya mengajak.
Dan yang kedua biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah ya. Kemudian ditulis secara menarik. Dan yang terakhir itu dapat diberi rima agar orang-orang yang membacanya atau mendengarnya akan selalu mengingatnya. Oke, sekarang kalian perhatikan lagi iklan berikut ya. Di sini ada tulisannya ya. Ayo sarapan sehat sebelum jam 9-nya. Di sini ada gambar makanan dan minumannya. Ya, makanan dan minuman yang aman dan bergizi ya. Nah, sekarang kita akan mencari apa kata kuncinya, apa maknanya, apa tujuannya ya. Oke, sekarang kita akan menentukan apa kata kunci iklan di samping ya. Ya, kata kunci itu adalah inti dari iklan tersebut ya. Intinya adalah ajakan sarapan sehat ya. Kemudian bertutur tentang apa iklan di samping ya. Nah, ini tentang ajakan sarapan sehat sebelum jam 9 ya. Kemudian kepada siapa iklan yang ditujukan? Ya tentunya ini ditujukan untuk ke seluruh masyarakat ya. Kemudian apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan di samping? Ya oke, maknanya ini adalah mengenai makanan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi ya. Di sini ada roti, ada sosis, ada telur ya, ada pisang, ada buah-buahan ya. Dan manusia itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semulanya dalam bentuk kasar dapat diubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim-enzim. Ya, kemudian kita akan bahas tentang pencernaan manusia ya. Nah, itu pencernaan manusia itu melalui 2 tahap. Ada pencernaan mekanis dan ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu terjadi dengan bantuan alat pencernaan yang terjadi di mulut ya dan lambung. Kalau di mulut itu gigi mengunyah ya, itu mekanis. Dan di lambung itu lambung yang meremas-remas lambung ya. Nah, itu pencernaan mekanis. Kemudian pencernaan kimiawi, yaitu yang melibatkan enzim pencernaan terjadi di mulut, lambung dan usus ya. Nah, kalau di mulut ada zat tialin namanya ya, yaitu dari ludah manusia ya. Kemudian di lambung juga ada enzim-enzim yang dikeluarkan ya untuk mencerna makanan. Begitupun juga di usus. Kemudian bagaimana sih sistem pencernaan manusia itu? Nah, kalian perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah alur sistem pencernaan manusia ya. Kayak yang pertama itu makanan masuk melalui mulut, kemudian dikunyah ya. Setelah itu masuk di kerongkongan ya. Kalian perhatikan tanda panah ini. Nah, setelah di kerongkongan itu masuk ke lambung ya. Nah, di lambung ini diolah lagi oleh enzim-enzim lambung ya. Setelah itu dimasukkan ke usus halus. Nah, setelah itu di sini ada penyerapan zat-zat pati ya. Nah, setelah itu sudah selesai dimasukkan ke usus besar. Setelah di usus besar dibuang melalui anus ya. Nah, ini adalah urutan sistem pencernaan manusia ya yang detail ya. Nah, yang pertama itu makanan masuk melalui mulut. Setelah itu makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Setelah itu makanan masuk lagi ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Setelah selesai makanan tersebut masuk lagi ke usus halus. Nah, dan di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan ya. Nah, setelah itu makanan menuju usus besar. Nah, di sini kan sudah tidak ada sari-sari makanan, jadi hanya penyerapan air saja ya di usus besar ini. Setelah itu sisa makanan keluar melalui anus. Nah, kemudian ini tugas untuk kalian ya. Tugas 1 halaman 9 ya, kalian isi yang bagian kosong ya yang ditujukan oleh tanda panah. Nah, kemudian ini tugas 2 halaman 15 ya. Kalian buat diagram alur perjalanan makanannya dari rongga mulut hingga keluar ya. Oke. Ya, ini Bapak sudah jelaskan tadi. Oke, kemudian batas kumpul tugas sampai hari Sabtu tanggal 11 September 2021.
Oke anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi.